Guys, ini memecahkan rekor lagi tuh. Indonesia menjadi negara paling korup di Asia. Gila nggak sih guys, Asia? Kalian tau nggak Asia itu? Asia itu kayak Korea, Jepang, Filipina, Vietnam dan sebagainya Asia ya guys. Kita menjadi negara terkorup karena apa-apa dikorupsi ya, kalian ngerti lah ya kan. Contoh dana bantuan zaman dulu itu ya, itu 600.000 per bulan. Kalian mau tau nggak, sampai di rumah mama aku tuh, emang mama aku dapat ya guys ya, karena ya begitulah dulu kan mama aku janda, anaknya banyak kan. Kalian tau nggak nyampainya cuman berapa? Cuman 1 juta per 3 bulan. Jadi ngasihnya tuh per 3 bulan tuh kisaran 1 juta. Gila gak sih? Berarti sebulannya dia cuma terima 300 lebih dikit lah ya guys ya. 300 lebih 350 lah ya. 350 lebih lah ya. Segitu guys. Terus aku tanya, "Loh Mak, bukannya 600 per bulan harusnya dapet teh?" Terus dia dapet ngomongnya gini, "Ora Duk, soalnya itu dipotong ongkos buat ini apa namanya, buat aparatnya, karena dia udah ngambil uangnya, udah ini buat terongkosnya nggak apa-apa ya Duk." Jadi namanya orang kampung itu guys, itu kebanyakan mereka tuh antara polos dan tadi aku lagi bahas tentang pernyamuk tuh guys. Kamarku tak kasih selambu yang besar, ruang tamu kasih selambu, nyamuknya tuh nggak kelihatan tapi nyokotnya wakit gitu loh. Jadi tak kasih selambu nyaman, sekarang aku tak bentol kabeh aku. Lanjut. Nah, tadi ya intinya sampai mana tadi, intinya begitulah ya guys. Terus oh ya, orang-orang kampung tuh banyak kan polos dan mohon maaf nih kurang pinter. Jadi kalau dikasih penjelasan dengan kesedihan tuh mereka percaya kayak yaudah mesak nih gitu kan. Terus kadang uangnya cuma berapa ya guys ya, kadang-kadang tuh diganti kentang, diganti sayur-sayuran kayak gitu. Dan kalian tau gak sih guys, seandainya dia harus dapatnya tuh minimal satu orang satu keluarga tuh seandainya dapatnya 3 kilo kentang, berasnya 10 kilo. Dan kalian tau gak sih, itu tuh masih dipotong katanya dengan alasan nanti dikumpulin di balai desa buat orang yang gak dapet. Lah emang apa namanya, kelurahannya atau aparat setempatnya nggak ngitung satu desa tuh berapa orang yang dapat bantuan tuh berapa orang, kan harusnya udah dihitung. Enggak. Dan aku bilang, dan itu banyak banget guys. Bayangin aja kalau satu desa tuh seandainya 300 keluarga gitu, bayangin aja per satu keluarga dipotong 1 kilo, berapa banyak beras itu. Dan tau nggak, ya nggak tahu habis itu kemana, itu bener-bener dibagiin apa enggak gitu, kita nggak tahu gitu. Dan kebanyakan bantuan-bantuan itu yang dapat cuma keluarga di situ-situ aja, yang menjabat juga itu aja. Jadi hal-hal sepele aja untuk rakyat kecil bawahan aja itu udah dikorupsi. Nanti atasnya lagi dana BMG ini yang kemarin yang dijoget-joget tuh, dia penghasilannya tuh per hari tuh 6 juta guys, 6 juta. Sedangkan kalian tau gak menunya BMG tuh kayak apa? Bener-bener gak sehat menurut aku ya. Terus banyak lagi, apapun tuh dikorupsi, apa aja dikorupsi. Jadi kita tuh patut berbangga negara kita jadi negara terkorup di Asia. Mungkin nanti lama-lama jadi terkorup di dunia. Itu tuh prestasi loh guys ya. Contohnya kemarin jaga marwah itu 25 miliar untuk bangun kayak kantor doang ibaratnya, katanya biar gak ke hotel, biar gak ini. Nih guys, nyamuknya nih kelihatan gak mabur lagi tuh. Terus apa ya, ya seperti itu tuh, hal-hal sepele itu tuh apa aja dikorup. Bangun jalan nih guys, bangun jalan, kalau presiden mau lewat baru dibangunin tuh, tapi nggak nyampe 4 bulan jalan udah hancur belur. Karena apa? Harusnya ngabisin dananya seandainya 1M tuh, tapi ya buat beli barangnya, buat gaji orang cuma 400 juta atau 500 juta, separuhnya buat apa ya, buat dibagi-bagi ditilep. Jadi yang dibeliin bahan tuh ngawur-ngawuran. Makanya harusnya nih jalan 5 tahun masih bagus, nggak nyampe 5 tahun apa-apa tuh di sini harus turun. Kemarin coba deh kalian nonton The Cell apa ya, Ghost in the Cell, yang film Indonesia yang kemarin aku share. Itu tuh bener-bener itu apa namanya, nyindir banget pemerintahan di Konoha, sumpah. Kayak contoh nih, ya apa ini ya, minimal ada 50 orang, seenggaknya ada 5 orang yang jujur. Tapi dari sedikit itu masih bisa untuk at least tuh ada gitu loh. Itu bagus banget filmnya, karena ya tentang menyindir kekorupsian. Kalau kamu ada uang, kamu hidupnya enak. Terus intinya apa, korupsi sini dilindungi, penjaranya tuh mewah. Nonton di filmnya, bagus banget. And then apa namanya, kejujuran orang itu akan disingkirkan, tapi kejujuran itu tetap akan menang walaupun banyak rintangannya. Dan satu, kalau orang jujur tuh bakal disingkirkan juga. Jadi bagus banget filmnya, sumpah aku suka nontonnya. Aku tuh kayaknya pengen nonton lagi kalau ada teman. Lanjut, sepupuku lagi di Jakarta. Jadi intinya guys, patut berbangga nggak? Bangga. Jadi gimana dan apa caranya untuk menyetop hal-hal seperti ini? Satu, dari kita mendidik anak, ajarin anak kita jujur dari apapun itu. Dia nakal boleh asal jujur. Nih contoh, seandainya anak kita pergi main nih sama teman-temannya, harus jujur. Seandainya dia mabora nih, harus bilang, "Iya Ma, aku mabora." Nggak apa-apa, kan nakal, bukan membolehkan ya guys, tapi dia jujur dari hal-hal sepele. Kalau barang temennya kebawa pensil atau apa, suruh balikin. Pinjem barang dari saudara, pinjem piring, balikin. Kan kamu ngomongnya minjem duit 1.000, ya bayar. Kan kamu minjem, bukan minta. Pinjem baju temen, balikin. Kamu pinjemnya bersih, balikinnya bersih. Cuci, setrika, balikin.
Harus seperti itu tuh, dari hal sepele rumah tangga. Kejujuran tuh dimulai sebenarnya kita harus didik dari hal-hal kecil seperti itu. Sekolah, kalau anak kita bolos harus jujur. Bolos nggak, harus bilang iya, nggak apa-apa ya, kita tetap kasih tahu, tapi jangan dimarahin, nggak boleh kayak gitu, tapi harus jujur. Pokoknya apapun itu dari kita sendiri, dari keluarga kita, ajarin jangan buang sampah sembarangan. Karena apa, yang jelasin, buang sampah ini kamu buang di jalan, nanti lama-lama kena hujan ngeglinding, mampet di got, akhirnya banjir. Kalau emang daerah sini yang banjir, emang bukan daerah kita, tapi kita harus peduli sama orang bawah. Nanti walaupun kita nggak tinggal di daerah situ ya, kita jangan buang sampah dari itu, karena orang itu akan terkena dampak banjir walaupun kita nggak terkena, karena kita yang buang sampah. Nah, kita tuh harus belajar peduli juga sama orang lain. Kalau kita peduli sama orang lain, kita tuh nggak akan tega makan keringat orang lain. Kayak contoh nih, kita bayar pajak. Kalau ada orang mau korupsi, dia mikir ini keringatnya orang, harus tak benerin buat bangun jalan, sekolahan, orang miskin. Ingat kan kemarin yang beberapa kali gue post, orang tua lansia berdua tinggal di tengah-tengah perkebunan dan rumahnya tuh nggak layak pakai, dikira tuh rumah kosong, ternyata ada lansia, nggak ada bantuan sama sekali, nggak ada listrik, nggak ada air. Pikir aja, katanya negara ini udah merdeka, mending dijajah Belanda, ditinggalin jalanan bagus, jembatan bagus. Ya kan kita tuh dijajah sama orang kita sendiri. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Ubah mulai dari sekarang ini, kita didik anak kita dari kecil, belajar jujur dan jangan rakus. Ajarin bersyukur apapun yang dia punya. Makanya apa, suatu saat dia ada jabatan, dia bersyukur, nggak rakus gitu loh. Dan jadi orang tua tuh jangan menuntut anak untuk lebih dan lebih, karena itu yang bisa buat anak tuh jadi korupsi. Support, kasih semangat, yang penting tuh cukup kita bisa makan, minum, ada tempat tinggal, udah. Nggak usah ngadek-ngadek apapun itu, bisa nabung, nggak sih, nggak usah rakus. Karena apa, kalau dia dituntut mulu, akhirnya anak itu atau suami kita akhirnya apa, korupsi. Kayak gitu sih. Lanjut. Bikin hati menjerit, ex kepala BGN Dadan babak korupsi uang rakyat 1 M per hari, ya kan? Sementara rakyatnya berjuang di bawah terik matahari demi bertahan hidup esok hari. Bertahan hidup ya guys, bukan memperkaya diri sendiri. Sedangkan ini berita satu lagi nih, di Cina kembali vonis metong pejabat yang korupsi. Kali ini 2 ex menteri pertahanan. Lanjut. Cina mah apa? Menurut aku Cina tuh negara kurang bagus ya guys. Buktinya apa? Mereka loh menghukum metong para korupsi, ya kan? Contoh lah Konoha mah enggak. Cina mah ngasih kebijakan ngadi-ngadi aja. Harusnya kalau hukum korupsi gitu, ya kan, jangan hukuman yang keras kayak gitu, minimal ya 1 bulan penjara gitu kan. Salah kita tuh apa, Cina tuh haruslah contoh Indo itu kan. Kebijakan kita kan keren tuh, korupsi masa dihukum metong. Cina mah nggak bener, ya kan? Contoh lah orang kita Indo, ya kan? Makanya negara kita maju, makanya Cina enggak, karena kebijakannya Cina tuh ngada-ngada gitu kan. Contoh lah Indo, negara kita tercinta, ya kan? Paling penjaranya cuma 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan kan, itu sangat dibenarkan. Kalau Cina mah salah, masa hukumnya metong. Terus apa namanya, hukum untuk pemerkaos, kemarin kan dihukum ya, yang hukum apa, pemerkaos di bawah umur anak sama dihukum metong. Wah, kalah. Lihat Indo Konoha mencabuli 50 santri, mensodomi bocah-bocah. Lihat masih pada salaman tangan sama Pak Ustadznya, ya kan? Terus masih bisa kibas-kibas, senyum-senyum kan. Paling itu juga nanti cuma 5 bulan. Cina mah salah bikin kebijakan. Contoh lah kita, negara kita tuh udah bener kan, kebijakannya udah bener, hukumnya udah bener, korupsinya juga udah bener. Mana ada negara kita yang korup? Nggak ada, cuman 1-2 doang. Cina ini kayak mana ini? Contoh lah kita, kalau pengen lebih maju contoh Indo, ya kan, bikin kebijakan tuh yang ngadi-ngadi aja deh Cina, ya kan. Bila perlu hukum korup itu dibebaskan, cuman sebulan, setelah itu dia suruh menjabat lagi, lanjutin jabatannya, ya kan. Itu yang perlu, itu yang bagus. Gimana sih Cina ini?